Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Interest, selamat datang di Podcast Baduy, bincang anggaran dan keuangan yuk. Saya Ahmad Fahrudin. Sebagai host kali ini, pada hari ini kita akan membahas mengenai Government Finance Statistics atau yang biasa kita singkat menjadi GFS dalam pengelolaan keuangan negara. Supaya lebih tahu dan lebih mendalam tentang apa itu GFS, kita akan menghadirkan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah pelaksana pada seksi analisis statistik dan penyusunan laporan keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Beliau adalah Mbak Sinta. Mbak Sinta, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini baik. Nah, kita kan di episode kali ini kan mau bahas tentang Government Finance Statistics nih. Sebenarnya apa sih itu GFS? Kemudian kenapa sih kita harus menyusun laporan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaan Mas Papa. Jadi perlu kita ketahui ya, Government Finance Statistics itu atau yang biasa disingkat GFS atau dalam bahasa Indonesianya itu disingkat LSKP atau Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, itu adalah sistem pelaporan statistik yang menghasilkan data komprehensif tentang kegiatan ekonomi dan kegiatan keuangan pemerintah dan juga sektor publik. Nah, ini disajikan dengan mengacu pada metodologi yang diterima secara standar internasional. LSKP ini menyediakan statistik keuangan secara sistematik nih Mas Fafa, yang mendukung pembuat kebijakan dalam menganalisis. Mendukung pembuat kebijakan ini dalam hal apa? Itu yang pertama, dalam menilai operasi, posisi, likuiditas, dan juga kesinambungan keuangan antara pemerintah umum atau sektor publik, dan juga pada tingkatan pemerintah tertentu, transaksi antar pemerintah dan juga sektor publik. Yang kedua, untuk menilai perkembangan pemerintah umum dan sektor publik dalam kaitannya dengan sektor-sektor lainnya Mas Papa. Yang ini dalam perekonomian yang dapat dikombinasikan dengan dataset makroekonomi lainnya. Nah, kenapa sih kita perlu membuat laporan GFS ini? Pertama adalah amanat dari UU nomor 1 tahun 2004. Dalam UU tersebut disampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah ini harus dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan juga kondisi fiskal. Yang kedua ialah atas rekomendasi dari DPR kepada pemerintah. Dari rekomendasi tersebut DPR menyampaikan agar pemerintah ini mengkonsolidasikan LKPP dengan juga LKPD, karena perlu kita ketahui ya, LKPP dan LKPD ini kan berbeda ya, yang satu dibuat oleh pemerintah pusat, yang satu dibuat oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah atas hasil review BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal, di mana pemerintah ini perlu menyajikan informasi integrasi posisi fiskal nasional, artinya adalah posisi gabungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga fungsi pemerintah itu secara keseluruhan dapat terlihat. Kalau yang saya tahu kan selama ini pemerintah juga membuat laporan yang basisnya akuntansi seperti LKPP untuk pemerintah pusat, kemudian LKPD untuk pemerintah daerah, yang itu merupakan laporan konsolidasian. Kalau yang di LKPP kan antar seluruh KL gitu ya. Betul. Terus kenapa sih kayak harus dibuat GFS juga? Kalau misal isinya sama aja kan kayak kerja dua kali dong. Apa sih yang membedakan dua hal itu? Jadi yang membedakan antara laporan yang Mas Papa sebutkan itu adalah laporan akuntansi ya, LKPP itu akuntansi, dan yang membedakan dengan laporan GFS yang kita buat itu yang pertama dari segi periodenya. Jadi kalau laporan akuntansi itu berdasarkan standar dan sistem akuntansinya itu adalah tahunan. Sedangkan GFS ini dapat disusun secara periode bulanan dan juga triwulanan. Untuk standar dan sistem akuntansi itu berbeda antara pemerintah dan juga korporasi. Nah, sementara kalau statistik ini menjembatani keduanya. Akuntansi itu mencatat keuntungan dan kerugian, baik yang direalisasikan maupun yang belum. Sedangkan statistika itu mencatat berupa harga dan volume dalam satu laporan. Untuk alurnya sendiri, penyusunan GFS itu seperti apa ya? Nah, alurnya dari bawah dulu nih Mas Papa ya. Yang pertama adalah LKPK ini kan terdiri dari LKPP dan juga LKPD yang dikonsolidasikan. LKPP ini disusun dari konsolidasian seluruh laporan-laporan dari kementerian lembaga dan juga laporan keuangan bendahara umum negara. Lalu dari sisi sebaliknya, LKPDK
itu adalah laporan pemerintah daerah konsolidasian dari seluruh laporan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, selanjutnya LKPP dengan LKPD tersebut di mapping masing-masing nih. LKPP di mapping menjadi laporan statistik LKPP, LKPDK di mapping menjadi laporan statistik LKPDK. Nah, LKPP dengan LKPDK yang belum di mapping jadi laporan statistik itu dikonsolidasikan menjadi LKPK. Nah, laporan keuangan LKPP yang sudah di mapping menjadi laporan statistik dan LKPD yang sudah di mapping jadi laporan statistik LKPD dikonsolidasikan menjadi laporan statistik keuangan pemerintah umum. Begitu. Nah, ini baru di level wilayah atau di provinsi. Selanjutnya ini yang dibuat oleh wilayah atau di provinsi itu menyumbang LSKP tingkat nasional. Gitu. Jadi tingkat nasional juga membuat. Tapi, jadi berjenjang gitu ya? Betul. Nah, yang dibuat sama tingkat nasional itu adalah sudah termasuk laporan BUMN dan BUMD. Barulah menjadi satu laporan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Itulah yang disebut dengan GFS. Nah, kita kan udah tahu nih alur tentang penyusunan GFS nih, Mbak. Lalu dalam konteks wilayah Banten ini sendiri, gimana sih kondisinya? Jadi berdasarkan laporan operasional statistik keuangan pemerintah per 30 September 2024, pendapatan di Provinsi Banten ini mencapai 88,21 triliun. Lalu dari sisi beban itu mencapai 27,89 triliun. Dari hasil pendapatan dan beban ini menghasilkan saldo operasi bruto atau neto sebesar 60,32 triliun nih Mas Fafa, setelah dikurangi dengan akuisisi aset non keuangan neto sebesar 4,52 triliun. Nah, itu maknanya apa tuh? Ini artinya menghasilkan angka peminjaman neto atau net lending atau borrowing, artinya meminjam atau meminjamkan itu sebesar 55,80 triliun. Nah, saldo operasi neto yang bernilai positif sebesar 60,32 triliun ini merupakan tadi nilai pendapatan nilai bersih dari pendapatan dan juga dikurangi beban gitu. Menilai positif ini artinya menunjukkan bahwa pemerintah umum ini mampu menutupi seluruh bebannya dari pendapatan yang diperoleh gitu. Sedangkan peminjaman neto atau net lending yang sebesar 55,8 triliun ini digunakan untuk menutup keperluan akuisisi aset keuangan neto yang bernilai 55,68 triliun. Nah, itu dari sisi LO-nya. Kalau dari sisi neraca statistiknya, per 30 September ini mencatat kekayaan bersih sebesar 201,24 triliun. Total kekayaan bersih ini merupakan selisih aset dan kewajiban di mana asetnya ini terdiri dari aset non-keuangan sebesar 182,30 triliun dan aset keuangan sebesar 24,69 triliun. Sedangkan kewajiban ini senilai 5,75 triliun yang keseluruhannya adalah kewajiban dalam negeri. Jadi secara umum kondisi keuangannya ini masih menggambarkan kondisi yang sehat dan juga tumbuh. Kita kan udah membahas terkait kondisi di wilayah Banten ya. Lalu gimana sih peran GFS ini dalam pengelolaan keuangan negara gitu? Baik, jadi sebenarnya peran dari GFS sendiri ini sangat penting ya Mas Papa, karena dalam pengelolaan keuangan negara, GFS ini membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Jadi dengan adanya data dari GFS ini, pemerintah itu dapat memantau kinerja fiskal, mengevaluasi kebijakan keuangan, dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu bisa digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Data GFS ini juga nggak hanya penting untuk internal pemerintah aja, jadi sebenarnya juga digunakan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody's dan Standard & Poor's. Jadi lembaga-lembaga ini tuh menilai kesehatan keuangan pemerintah untuk menentukan rating atau peringkat kredit dari suatu negara atau penerbit obligasi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kami harap pembahasan tentang GFS dalam pengelolaan keuangan negara pada kesempatan ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa terus ikuti podcast ini untuk topik yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!